Tes. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Dust for a Hitman, film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran brutal yang menarik banget deh buat disimak ceritanya. Karena usut punya usut, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Musim gugur pada tahun 1979, organisasi kriminal Claude Du Bois berkuasa di wilayah yang luas yang meliputi Old Montreal dan bagian barat kota. Organisasi tersebut aktif dalam impor, distribusi obat-obatan, dan juga rentenir. Claude Du Bois sendiri punya seorang pembunuh bayaran yang sangat hebat bernama Donald Laveau, dan terlihat saat ini Donald bersama seorang anak buah Du Bois yang bernama Chris lagi dalam perjalanan akan melakukan tugasnya. Setibanya di lokasi, tanpa diduga Donald dan juga Chris langsung menghabisi targetnya dengan begitu mudah. Saat mereka baru aja selesai menyimpan mayat pria itu, secara mengejutkan tiba-tiba atas keberhasilan itulah Donald disambut baik oleh Du Bois dan juga kelompoknya. Di sanalah Donald mengatakan kalau dia sengaja membunuh Chris karena gak berguna sama sekali. Merasa omongan Donald ada benarnya, Du Bois gak mempermasalahkan hal itu. Sit. You watch avec qui se tient. Mengetahui kalau akhir-akhir ini Donald banyak membeli kebutuhan anak dan istrinya, Du Bois yang telah menganggap Donald sebagai saudaranya memberi beberapa gepok uang simpanannya yang dia sembunyikan untuk biaya hidup keluarga Donald. Keesokan harinya Donald bertemu dengan keponakannya yang baru keluar dari penjara bernama Carl di sebuah restoran. Di sana Carl yang tahu kalau Donald merupakan seorang asasin dari organisasi Du Bois meminta pekerjaan yang cocok untuknya. Tampak jelas Donald yang gak mau keponakannya itu masuk ke jurang yang sama, gak mengizinkannya untuk ikut. Selain menjadi pembunuh bayaran, Donald juga sering ditugaskan untuk menagih hutang pada beberapa orang yang sulit membayar. Tapi jika orang itu tetap nggak mau membayar seperti si pemilik bar kali ini, Donald memerintahkan beberapa anak buah Du Bois untuk menghajarnya. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada musim gugur tahun 1980, Donald dan seorang anak buah Du Bois yang bernama Serge dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Frankie. Ternyata Frankie dihajar habis-habisan karena dia merupakan teman dari Pelletier, seorang pria yang kabur setelah meminjam uang pada Du Bois. Dengan informasi yang telah mereka terima, Donald dan juga Serge segera pergi menemui Du Bois untuk menyampaikan keberadaan dari Pelletier. Mengetahui targetnya saat ini lagi bersantai di sebuah penginapan, tentu aja Du Bois yang merasa diremehkan pun menyuruh Donald untuk menagih hutang sekaligus membunuh Pelletier. Keesokan harinya, Donald dan juga Serge pergi ke lokasi keberadaan Pelletier. Setibanya di sana, tanpa basa-basi mereka langsung menagih uang, dan setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Serge yang kaget malah gak sengaja menembak istri Pelletier. Alhasil Donald juga melakukan hal yang sama pada Pelletier. Melihat si wanita itu masih hidup demi menghilangkan saksi, Donald langsung membunuhnya.
Dalam perjalanan pulang, tampak jelas raut muka mereka berdua yang panik karena takut ada saksi mata dalam kejadian itu. Dan benar aja, gak lama kemudian setelah Serge membuang senjata mereka, seorang polisi yang curiga dengan Donald pun menghampiri mereka berdua. Melihat noda darah tertempel di lengannya, Donald bergegas menghajar Serge hingga berdarah. Alhasil polisi yang melihat keadaan Donald dan juga Serge menganggap kalau mereka baru aja selesai berkelahi. Setelah memeriksa surat-surat kendaraan, SIM, KTP, NPWP, kartu keluarga, BPJS, dan lain-lain, si polisi pun membiarkan Donald dan juga Serge untuk pergi. On va laisser du temps à savoir pour régler ça, mais en attendant... 12 jam kemudian, tanpa diduga atas informasi dari pengacara Du Bois, ternyata tindakan Donald dan Serge diketahui polisi karena ada saksi mata yang melihat. Atas hal itulah Du Bois memberi mereka berdua beberapa lembar uang untuk bersembunyi sementara waktu. Tapi alih-alih menerima uang itu, Serge yang panik malah meminta lebih, membuat Donald yang muak lagi dan lagi menembak anak buahnya sendiri. Demi menghilangkan jejak untuk sementara waktu, Donald bersembunyi tinggal di kabin kecil milik kakak iparnya yang bernama Dean. Dean yang tahu kalau Donald merupakan seorang pembunuh bayaran sekaligus anak buah Du Bois pun dengan senang hati mengizinkan Donald untuk tinggal. Pada suatu hari, istri Donald yang bernama Francine menghampiri Donald yang lagi bersembunyi di kabin milik kakaknya. Ternyata selama ini, walaupun Francine tahu perbuatan atau pekerjaan Donald, dia tetap menyayangi dan mencintai Donald. Karena hal itulah Francine yang gak mau Donald tertangkap, mengajaknya memulai bisnis jual beli obat-obatan bersama Carl di wilayah lain. Merasa ide sang istri masuk akal, Donald kemudian pergi menghampiri Du Bois meminta uang modal untuk usahanya dengan Carl. Mendengar permintaan itu, tentu aja Du Bois akan memberikan apa aja yang Donald butuhkan. Singkat cerita, di malam harinya Donald dihampiri oleh Carl yang membicarakan tentang bisnis obat-obatan yang akan mereka lakukan nanti. Di tengah percakapan mereka, secara mengejutkan, para polisi berdatangan dan langsung menangkap mereka berdua. Dengan tertangkapnya Donald, seorang kepala polisi satuan gangster yang bernama Roger Burns pun memperkenalkan dirinya. Pada kesempatan itu, Roger yang ingin sekali menggali lebih dalam lagi informasi tentang Du Bois mencoba membuat Donald bicara, tapi tampaknya Donald gak tertarik, membuat Roger yang kesal seketika mengancam Donald sebelum dia keluar ruangan interogasi. Gak lama kemudian, setelah kepergian Roger, terlihat pengacara hebat Du Bois yang bernama Savard berjanji akan mengeluarkan Donald secepatnya. Akhirnya gak butuh waktu lama, Donald pun keluar dan langsung menemui anak dan istrinya. Wah, cepet banget, maklum ada oknum mungkin ya. Tanpa diduga, ternyata Carl juga ada di rumahnya, telah menunggu Donald semalaman. Di sana Carl menjelaskan kalau selama ini dia telah menanam sesuatu yang bisa menjadi uang di garasi rumahnya. Tapi tampaknya Donald yang gak peduli dengan hal itu memilih untuk pergi meninggalkan Carl. Pada malam hari, Donald diajak oleh Du Bois dan tangan kanannya yang bernama Renald ke suatu tempat. Ternyata mereka berdua menyuruh Donald untuk menghabisi salah seorang anak buah Du Bois yang telah berkhianat karena telah bekerja sama dengan Roger.
Setelah menghabisi pria itu, Donald dibuat kaget oleh Dubois yang mengatakan kalau Carl telah berani mengusiknya. Hal itu dikarenakan Carl berjualan jamur ajaib atau yang biasa kita sebut mushroom atau mushroom tai sapi di wilayah kekuasaan Dubois. Di sanalah secara mengejutkan Dubois memerintahkan Donald untuk membunuh Carl. Atas perintah Dubois yang membuatnya bingung, keesokan harinya Donald menghampiri Carl yang lagi asik farming jamur ajaib. Penasaran dengan efek jamur itu, Donald mengajak Carl untuk mencicipi jamur ajaib itu bersama-sama. Setelah ngefly, Donald meminta Carl untuk mengajaknya berkeliling menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Setibanya di suatu tempat, Donald yang teringat terus-menerus dengan perintah Dubois berniat menembak Carl. Tapi untungnya Donald yang masih tersadar mengurungkan niatnya, menyuruh Carl untuk segera pergi mengemasi semua barang-barangnya. Beberapa waktu kemudian di sebuah acara pesta pernikahan Renald, Dubois yang baru tahu kalau Carl gak jadi dibunuh oleh Donald mengajaknya untuk berbicara. Pada kesempatan itulah Dubois mengatakan rasa kekecewaannya pada Donald. Mendengar hal itu, Donald mencoba untuk menenangkan Dubois dan berjanji kalau Carl gak akan pernah menampakkan diri lagi. Tetapi Dubois yang terlanjur kecewa menyuruh Renald dan beberapa anak buahnya menangkap Donald. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan di sana, membuat Donald yang dalam keadaan teler ketar-ketir dan harus mencari jalan keluar. Beruntung di suatu momen dia berhasil melarikan diri. Singkat cerita, setibanya di rumah, Donald dengan penuh ketakutan segera membawa anak dan istrinya pergi ke rumah Dean. Mengetahui kalau Donald kini lagi dalam incaran kelompok Dubois dan gak punya uang, tanpa diduga Dean mengajak Donald untuk melakukan aksi perampokan bersama seorang keluarganya. J'ai peut-être quelque chose à te proposer. C'est pas une vie pour un enfant, ça. J'ai besoin d'argent pour envoyer la petite Francine dans le sud. Terlihat jelas di suatu hari Dean, Donald, dan seorang keluarganya yang bernama Paul ini pergi ke kediaman seorang bankir, dan di sana mereka menyandra istri si bankir, sementara bankir itu sendiri diperintahkan untuk bekerja seperti biasa. Di jam 7.30 pagi, Donald dan Paul diberi tugas untuk mengawasi istri si bankir, sementara Dean sendiri pergi bersama si bankir ke bank mencuri beberapa lembar uang tanpa diketahui siapapun. Akhirnya rencana Dean pun berhasil. Mereka bertiga langsung merayakan hari keberhasilan karena telah merampok uang senilai $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah lah. Tapi kebahagiaan Donald gak berlangsung lama karena ternyata saat Donald baru aja selesai menebang sebuah pohon, dia tertangkap oleh polisi. Dan ternyata pihak kepolisian telah mengetahui aksinya bersama kelompok Dean. Di kantor polisi lagi dan lagi Donald dihampiri oleh Roger yang mengajaknya bekerja sama mengungkap kasus kejahatan kelompok Dubois. Mendengar ajakan itu, Donald yang kini memikirkan keselamatan anak dan istrinya meminta Roger berjanji memberi jaminan keselamatan bagi keluarganya. Dengan tanpa basa-basi, Roger pun mengatakan kalau dia akan berusaha menuruti perkataan dan kemauan Donald. Ça va être le temps d'y aller pour ta comparution. Tu prends
Donald kemudian memberikan beberapa informasi tentang beberapa korban yang telah dia bunuh atas perintah Du Bois. Tapi Donald yang terlalu banyak membunuh seketika pusing meluapkan emosinya saat Roger memaksa agar dia mengingat di manakah letak para korbannya dikubur. Untungnya gak lama kemudian emosi Donald mereda dan bersedia kembali untuk memberikan informasi. Pada kesempatan itulah secara gak disangka Roger mengatakan kalau kini Du Bois lagi mengadakan sayembara pada pembunuh bayaran agar membunuh Donald dengan harga $1 juta. OK. Reste pour moi que j'ai tiré, Serge. Corps criblé de balles puis de coups de couteau, hein. Demi keselamatan anak dan istrinya, dengan berat hati Donald harus berpisah dengan mereka. Hal itu Roger perintahkan agar mereka bisa selamat dari para pembunuh yang mengincar Donald. Jamais. Setelah kepergian anak dan istrinya, di suatu hari Donald dibawa ke persidangan oleh Roger untuk memberikan kesaksian tentang kejahatan kelompok Du Bois. Dengan informasi yang diberikan oleh Donald, akhirnya si tangkurak Du Bois bersama kelompoknya dijebloskan ke penjara. Du Bois dijatuhi hukuman selama 25 tahun, sedangkan Donald hanya dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Dan setelah keluar dari penjara, Donald kini hidup di sebuah wilayah yang dirahasiakan dengan identitas baru. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, seru sih karena diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah hukum yang adil di atas segalanya. Tapi jika penegak hukum berani melecehkan norma-norma hukum, maka siapakah yang bisa kita percayai lagi? Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.